Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 08011282429032. Di video ini saya akan membahas lampiran soal yang dimana soalnya itu program menginputkan n buah bilangan beserta satu huruf A atau B, lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Bilangan tersebut kemungkinan disusun sebagai berikut. Bilangan ke-1 paling kiri, bilangan kedua paling kanan, bilangan ketiga sebelah kanan bilangan ke-1, bilangan keempat sebelah kiri bilangan kedua, bilangan kelima sebelah kanan bilangan ketiga, dan bilangan keenam sebelah kiri bilangan keempat. Lalu tampilkan hasilnya. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu kita menggunakan deskripsi program, yang dimana sebelumnya kita harus mengetahui apa itu deskripsi program. Deskripsi program merupakan penjelasan singkat mengenai tujuan, cara kerja, dan fitur utama dari sebuah program. Nah, di sini untuk deskripsi program itu sendiri, yang pertama mulai program, lalu tentukan variabel n untuk jumlah bilangan yang akan diinput, gunakan array bilangan untuk menyimpan n bilangan, lalu gunakan array hasil untuk menyimpan bilangan setelah diurutkan dan disusun zigzag. Lalu gunakan variabel urutan untuk menentukan apakah bilangan akan diurutkan naik itu A atau turun itu B. Lalu yang keenam input data. Selanjutnya, minta pengguna masukkan jumlah bilangan n, lalu minta pengguna masukkan n bilangan yang akan disimpan dalam array bilangan. Minta pengguna memilih metode pengurutan A untuk naik dan B untuk turun. Lalu proses pengurutan itu sendiri, gunakan bubble sort untuk mengurutkan array bilangan. Jika urutan A, urutkan dari kecil ke besar. Jika urutan B, urutkan dari besar ke kecil. Jika input urutan tidak valid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Lalu penyusunan zigzag. Buat array hasil dengan cara berikut. Elemen dengan indeks genap diambil dari awal array bilangan, lalu elemen dengan indeks ganjil diambil dari akhir array bilangan. Lalu output hasil. Cetak bilangan dalam susunan zigzag sesuai aturan yang telah ditentukan. Yang ke-15 atau yang terakhir itu selesai. Itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya kita ke pseudocode. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu pseudocode. Pseudocode merupakan sebuah cara untuk menuliskan algoritma dalam bentuk yang mirip dengan kode pemrograman tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Di sini untuk yang pertama itu ada variabel. Variabel n, ij, tem itu bertipe data integer, lalu urutan itu char, bilangan, dan hasil itu array of integer. Lalu begin, tampilkan pesan masukkan jumlah bilangan n. Simpan di n, lalu tampilkan pesan masukkan n bilangan. Masuk ke perulangan i dari 0 hingga n-1, lalu simpan di bilangan i. Tampilkan pesan, masukkan huruf A untuk urutan naik, B untuk urutan turun. Simpan di urutan. Masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-2. Lalu masuk lagi ke perulangan dari perulangan J dari 0 hingga N-2 min I. Jika urutan A dan bilangan J besar dari bilangan J plus 1, maka urutan B dan bilangan J kurang dari bilangan J plus 1. Lalu untuk tem itu diisi dengan bilangan J. Bilangan J diisi dengan bilangan J plus 1 dan bilangan J plus 1 diisi dengan tem. Lalu
Lalu jika urutan A dan Lalu jika urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B, maka tampilkan pesan huruf yang dimasukkan tidak valid. Lalu N. Masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-1 jika jika I mod 2 sama dengan 0, jika I mod 2 sama dengan 0, maka hasil I per 2 diisi dengan bilangan I. Lalu eh, jika jika tidak lalu periksa kondisi dengan hasil N-1 dikurang I per 2 diisi dengan bilangan I. Masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-1, tampilkan pesan hasil I, lalu tampilkan pesan NDL dan N atau selesai. Baiklah, selanjutnya kita ke flowchart atau diagram alir. Untuk flowchart itu sendiri, yang pertama ada start, lalu input N, masuk ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Jika ya, maka pengguna diminta memasukkan elemen bilangan I, lalu simpan di array I++. Lakukan lalu input urutan, lalu lakukan perulangan ini sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 to N-1 dikurang 1. Masuk ke perulangan lagi, J sama dengan 0 to I-1 dikurang 1. Di sini lakukan proses urutan sama dengan A dan bilangan J besar dari bilangan J plus 1. Urutan B dan bilangan J kurang dari lalu di sini jika kondisi benar, maka ia akan menampilkan output temp sama dengan bilangan J sama dengan bilangan J plus plus 1, dan bilangan J plus 1 sama dengan temp. Lalu simpan di array I++. Selanjutnya, jika proses salah, maka akan memproses urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B, maka proses akan menginputkan huruf yang dimasukkan tidak valid. Lalu disimpan di array I++. Setelah itu disimpan juga di array I++, lalu masuk ke menginput hasil I, masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Di sini jika ya, maka pengguna diminta memasukkan elemen baru, hasil I mod 2 sama dengan 0 I per 2 N dikurang 1 I per 2 sama dengan bilangan I. Lalu simpan di array I++. Lakukan perulangan ini terus sampai kondisi tidak terpenuhi. Lalu masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Jika ya, maka pengguna diminta masukkan elemen hasil I. Lalu simpan di array I++. Lakukan terus perulangan sampai kondisi ini tidak terpenuhi, lalu yang terakhir N atau selesai. Itu untuk flowchart-nya. Selanjutnya kita masuk ke CPP-nya.
Jadi yang pertama itu kita menggunakan include strength, yang dimana include step ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya, using namespace std, yang dimana ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi. Selanjutnya, inline, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung berawal. Lalu, masukkan variabel n, masukkan pesan, masukkan jumlah bilangan, lalu simpan di n. Di sini ujar bilangan, lalu tampilkan pesan, masukkan masuk ke perulangan. N plus, lalu simpan ke selanjutnya tampilkan pesan, masukkan A untuk huruf B untuk huruf kurung. Lalu simpan di simpan lalu lakukan perulangan, jadi sama dengan plus plus. Kita tanda kurung awal, lalu masuk ke perulangan bersarang. C sama dengan 0. Kurang dari N. Plus plus. Lalu gunakan lagi kurung awal. Jika bilangan
dari plus 1 di sini B E plus 1. Sama dengan bilangan G dan bilangan J sama dengan bilangan J plus 1 lalu bilangan J plus 1 lanjut di sini masukkan if urutan tidak sama dengan A dan sama dengan B. Tampilkan pesan huruf huruf bukan tidak valid. Lalu gunakan satu. Sini hasil dan masuk ke ruangan ini sama dengan 0 kurang dari n plus plus hasil I modul lalu di sini masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 kurang dari n plus plus si A
hasil I itu terakhir tampilkan pesan. Baiklah, di sini yang pertama itu ada variabel n bertipe data integer, urutan bertipe data char, lalu tampilkan pesan, masukkan jumlah bilangan n. Simpan di n, lalu in bilangan n, tampilkan pesan, masukkan n bilangan. Lakukan perulangan in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, simpan di bilangan i, lalu tampilkan ke layar, masukkan huruf A untuk urut naik dan B untuk urut turun. Nah, simpan di urutan, lalu lakukan perulangan bersarang di mana in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, di mana lakukan perulangan in j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, di mana jika urutan sama dengan A dan bilangan j besar dari bilangan j plus 1, maka atau urutan sama dengan B dan bilangan j kurang dari bilangan j plus 1, maka inten sama dengan bilangan j dan bilangan j sama dengan bilangan j plus 1 dan bilangan j plus 1 sama dengan 10. Lalu, jika urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B, maka tampilkan ke layar huruf yang dimasukkan tidak valid, N dan return 1, atau lakukan pengembalian nilai. Lalu, in hasil N, lakukan perulangan in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Hasil i mod 2 sama dengan 0, apakah i per 2 n min 1 min i per 2 sama dengan bilangan i. Lakukan perulangan in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, lalu tampilkan ke layar hasil I. Lalu yang terakhir NDL. Nah, baiklah, langsung saja kita run. Sebentar. Apa ya? Duh, yang salah. Nah, di sini Nah, di sini kita masukkan jumlah bilangan n. Di sini saya ibaratkan itu 6, lalu kita enter, masukkan 6 bilangan. Yang dimana itu misalkan 2, 6, 5, 9, 3, 1. Lalu kita enter. Di sini saya ingin masukkan huruf A karena saya ingin urut naik. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk hasilnya itu 1, 3, 6, 9, 5, dan 2. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.